halo, selamat datang di Blue Talk. Ini sepertinya akan jadi program yang rutin dari pemain ke-13 ya. Videonya atau kontennya tentang apa aja, mungkin gue akan lebih sering membahas review setelah pertandingannya. Tapi mungkin kalau ada topik-topik menarik nanti akan gue bahas juga. Yang pengen lebih mendalam, kayaknya lebih enak kalau di YouTube kali ya. Ya, hari ini gue mau bahas soal review pertandingan kemarin ya, Fulham lawan Chelsea. Match pertama Xabi Alonso dan hasil akhirnya adalah 3-2 ya buat kemenangan Chelsea. Memang bukan kemenangan yang meyakinkan kalau lo tonton sepanjang match ya. Walaupun ada momentum di mana Chelsea sangat-sangat meyakinkan lah dari sisi permainan. Tapi overall ya Alonso masih banyak PR-nya dan tapi yang penting adalah hasil dulu ya. Karena di beberapa post match reaction setelah itu Alonso selalu bilang yang penting kita bisa menang dulu, kita happy, fans juga sangat exciting katanya. Itu yang dibutuhin kata Alonso, merasa fans ini excited lah ngelihat kita main gitu. Walaupun ya harus diakui sih apa yang kita tunggu-tunggu, Xabi ball dengan main atraktif cantik, ball possession gila-gilaan, belum terlalu terlihat lah di match ini ya, gue bilang gitu. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah 3 pemain depan semuanya on fire ya. Joe Pedro, Palmer, dan Roger semua berkontribusi buat gol-golnya Chelsea. Even Joe Pedro dan Palmer mereka cetak 1 gol 1 assist. Roger 1 gol di debutnya ya. Cuman ini belakang yang jadi masalah buat Chelsea ya. Mari kita sedikit bahas ya tentang statistik juga. Nih, gue akan bahas statistik sedikit. Kalau dari statistik memang ball possession Fulham unggul 61% berbanding 38. Ya 62 banding 38 ya. Ini jujur agak kaget ya kalau gue bilang ya. Karena ya lu Fulham pun pelatihnya baru Arbeloa gitu ya. Dengan kualitas pemain yang ya gak banyak berubah. Paling ya ada Gonzalo Garcia di depan. Tapi keseluruhan sih pemainnya masih ya itu-itu aja gitu. Tapi Chelsea kalah di ball possession itu gue agak kaget sejujurnya ya. XG Chelsea unggul 2,24 dengan Fulham 1,33. Total shots ini Chelsea 18, Fulham 14. On target sama-sama 6. Big chances Chelsea 3, Fulham 1. Corner Fulham 6, Chelsea 4. Saves-nya Chelsea 4, Fulham 3. Ya, jadi sebetulnya secara peluang memang Chelsea lebih berbahaya walaupun dengan bola possession yang lebih sedikit. Bahkan secara match momentum kalau dilihat dari Premier League data ya, itu Chelsea memang lebih banyak momentum bikin serangan atau ada momen-momen berbahaya lah ke gawang lawan gitu ya. Nah, ini yang paling penting juga adalah selain possession itu total passing ya. Jadi passingnya Chelsea itu cuma 394 dengan akurasi 82%. Ini cukup rendah ya untuk tim besar. Kalau gue bilang biasanya tim besar tuh ya at least 85 pun ibaratnya lu passing 10, lu gagal 2 gitu. Dari situ untuk data-data lainnya Chelsea jelas lebih unggul dari sisi efektivitas walaupun Fulham lebih banyak pegang permainan ya. Nah, kita akan geser sedikit ke tactical ya yang kemarin ditampilin. Nah, jadi ini tim yang ditampilkan sama Alonso ya. Ntar ini bola ini gue taruh mana? Gue taruh tengah kali ya. Ya, jadi ini sangat jauh dengan prediksi line up gue ya karena tiba-tiba Palestra dan Caicedo tidak bisa main karena kondisi kurang fit ya, ada minor injury lah kalau kemarin dari Alonso ya. Cuman harusnya sih nggak parah, next match mereka bisa main ya. Ini line up yang diturunin Sanchez di kiper, Lacroix di back tengah, Colwill di back tengah kiri, dan Achampong yang mengisi kekosongan dari Fofana yang absen karena akumulasi kartu ya. Di tengah, nah ini nih, sejujurnya gue sangat berharap kemarin Enzo yang jadi start ya, karena tahu Caicedo pun nggak main ya, gitu. Dan gue kan selalu Enzo Caicedo lah, dan gue juga selalu bilang James itu kalau di tengah kayaknya agak kesusahan apalagi dengan main sistem 3 back. Kalau 4 back mungkin James masih oke ya. Nah, ternyata di tengahnya adalah Lavia dan James dengan wingbacknya adalah Hato dan Gusto yang gue bilang ini adalah 2 wingback hitungannya adalah lapis kalau gue bilang ya.
Lini depan tetap sesuai prediksi, Rodgers, Joe Pedro, dan Palmer. Banyak yang orang bilang trio Pajero ya. Dan ya ini formasi 3-4-3 yang diturunin sama Alonso, dan memang start yang sangat bagus ya, dan itu juga udah langsung gue bilang kemarin ya ketika gimana Palmer dari sini, bentar gue cek dulu apakah dia bergerak. Yes, Palmer di sini itu akan selalu bisa kasih terupas ke Joe Pedro, dan kemarin skema bolanya sangat simpel ya, nggak sampai 30 detik bola di long ball sama Berleno. Di sini Lacroix kemarin kalau gue lihat ya, yang clearance bola langsung ke Palmer tanpa kontrol. Di sini sebenarnya ada backnya Fulham, cuman nggak terlalu marking Palmer ketat. Di sini Joe Pedro udah di half space, bola langsung ke Joe Pedro sendirian. Dia lob kayak gol lawan PSG ya. 1-0, dan Chelsea di 5 menit awal cukup gue bilang berani ngepres, beberapa bola itu bisa direbut sama mereka, bahkan Rodgers pun beberapa kali gue lihat ikut bantu pressing lawan ya di area-area sini nih, termasuk juga Joe Pedro dan Palmer gue bilang ya ini back at his best ya, dia benar-benar naik turun, dia mau jemput bola ke sini tapi area dia selalu di area kanan ya gitu. Dan yang lebih lucu adalah Gusto setiap overlap gak pernah dioper. Nah ini nih 5 menit 10 menit awal Chelsea sangat meyakinkan, pada akhirnya tiba-tiba lost control kalau gue bilang ya. Dan paling berpengaruh adalah di Lavia dan James. Gue selalu bilang James pemain yang bagus ya kalau dia jadi back kanan atau wing back kanan ya. Tapi untuk jadi gelandang gue masih 50-50 karena di match kemarin dua pemain ini kesulitan lawan lini tengahnya Fulham gitu. Bahkan Lavia di menit keberapa dia bikin tackle nggak perlu, yang udah sampai harus kartu kuning dulu ya, bahkan nggak nyampe 20 menit kayaknya bikin pelanggaran nggak perlu, tackle karena kartu kuning. Dan ya petakannya datang di menit 23 ya. Itu ketika Josh King. Jadi di sini nih pokoknya areanya adalah nih Colwill di sini, Hato di sini. Ini Rodgers yang nutup si King sebenarnya. Ya, Nyelakora di sini lah agak jauh. Nah, Lavia juga di sini nih. Nah, pokoknya kemarin tuh bola nih gue kasih Josh King kali satu atau siapalah. Ini Josh King aja lah ceritanya ya. Sama satu pemain di sini nih. Nah, Josh King kemarin kasih umpan 1-2. Umpan ke sini, dia lari ke sini, Roger skip, Lavia kejauhan, Colwill tuh gua kalau nggak salah jaga satu pemain juga deh. Ya, jaga satu pemain juga. Ini Josh King di sini kosong, dikasih terupas dengan ruang seluas ini ya. Ini mungkin agak sempit kalau digambar ya, tapi kalau di permainan ini tuh jarak luas banget ya. Di shooting semua orang banyak yang nyalain Sanchez. Oke, dia salah ya, tidak bisa antisipasi bola. Tapi kenapa orang tidak ada yang meng-highlight betapa ruang yang ditinggal sama ya Rodgers oke lah karena dia winger ya untuk nge-marking. Cuman Lavia jauh, Colwill juga ketarik. Ini Josh King bisa syuting dengan gampangnya ya, dan skor jadi 1-1. Nah, problemnya adalah ini. Yang gue bilang 3 center back, Lacroix, Aceh Ampong, dan Colwill ini koordinasinya masih belum padu lah kalau gue bilang ya. Mungkin mereka butuh waktu karena ini juga match kompetitif pertama mereka ya, apalagi Lacroix belum banyak jam main juga bareng dua pemain ini. Tapi ini cukup PR ya karena next match juga lawannya nggak kaleng-kaleng ya, Brighton yang kemarin ngebantai Aston Villa gitu. Nah habis itu setelah Fulham cetak gol justru Fulham malah kendor ya kalau gue bilang kemarin. Nah pada akhirnya itu bisa diredam sama Chelsea untuk apa namanya lebih banyak bikin serangan gitu ya. Gue ngerasa ada beberapa momentum yang harusnya Chelsea bisa lebih tajam, lebih klinikal ya. Walaupun kemarin juga gol keduanya bagus gue bilang ya. Di sini ada Palmer, gue juga bingung Lacroix tuh awalnya tiba-tiba dia dribbling sampai ke sini ya. Jadi gue bingung nih tar bawa bolanya susah. Yang penting Lacroix dribbling sampai sini, tiba-tiba ada di sini dia. Nah Palmer dengan turningnya pegang bola itu ngeliat Lacroix di sini kosong, dan itu juga itu vision ya. Bola ke sini, dua pemain ketarik plus Joe Pedro juga narik diri di sini ya. Di sini Rodgers dengan gampangnya, salah. Dengan gampangnya nyeplosin bola ke
gawang Bernleno. Ya, Lacroix bisa overlap sampai sini, gue pun agak kaget. Kalau ini kemarin banyak yang bilang, "Bang, itu kalau Gusto kayaknya nggak dioper," katanya. Karena memang Gusto berapa kali nggak pernah dikasih bola, karena setiap dikasih bola hilang bolanya dari dia ya. Nah, skor 2-1 di babak pertama, gue bilang ya oke lah 2-1, tapi kelihatan di belakang aur-auran. Colwill gue bilang jadi pemain paling jelek ya untuk center back ya, di luar Sanchez ya. Sanchez gue tuh salah satu yang cukup ngedefend Sanchez. Kenapa? Karena ya masalahnya nggak ada kiper bagus lagi di Chelsea gitu. Lu mau ngarepin siapa lagi? Pagi musim lalu ya Jorgensen lebih parah lagi gitu. Tapi musim ini ada Mike Penders oke, gitu juga belum tahu nanti kualitas dia gimana ya. Cuman Colwill kemarin paling buruk menurut gue ya secara permainan. Dia sering banget loss marking. Nah, Chelsea itu sering banget dalam keadaan tinggi nih ya. Nah, markingnya Chelsea atau pressingnya itu tanggung. Jadinya Fulham tuh sering naruh bola di belakang back gini nih. Akhirnya mereka sering kalah sprint, tahu-tahu bola udah di sini aja. Untungnya lini depannya Fulham juga nggak bagus-bagus banget. Hato dan Colwill gue bilang ini dua pemain yang sangat tidak sinkron ya. Berkali-kali mereka miskomunikasi, bahkan miss untuk jagain pemain. Babak 2 mulai, Chelsea dapat gol cepat ya lewat Palmer, dan itu juga dari skema counter. Nah, orang lupa dari skema counter itu sebetulnya bolanya berawal dari Sanchez ya. Sanchez dia long ball ke depan. Ini kan lagi pada ketarik nih ceritanya ya. Karena kan bola lagi di kiper. Nah, sini. Ini Palmer di sini kan. Rodgers duel di tengah, kena flick. Ini Sanchez nih long ball set kena Rodgers, flick. Datanglah bola ke Joe Pedro. Joe Pedro lari di sini. Ya. Nah, ini Palmer yang dari sini awalnya dia muter ke belakang Joe Pedro, passing dengan bola gampang ke kolong Bernleno. Ya, jadi itu juga udah jadi gambaran nih. 3 pemain ini akan selalu chemistry-nya gue bilang udah nemu ya, tapi gue nggak tahu akan sekonsisten apa. Cuman di match pertama kemarin gue sangat happy karena mereka benar-benar bisa ngeklop lah satu sama lain ya, bahkan dengan selebrasi bareng apa segala macam itu kan menumbuhkan rasa bonding dan juga chemistry buat mereka ya gitu. Nah, setelah itu Chelsea lagi-lagi kesulitan pegang bola ya gitu. Sempat bentar gue cek dulu apakah gol dulu apa ganti pemain dulu. Ya, pada akhirnya tiba-tiba Chelsea juga kejebolan dengan gol yang gak disangka-sangka juga ya. Colwill di sini yang harusnya clearance bola jauh ya. Tiba-tiba clearance-nya cuman tes ke sini. Di sini udah ada Kastanye yang shooting. Sanchez dengan ruang yang sempit, dia coba nge-save tapi bolanya juga mantulnya ke Gonzalo Garcia yang ada di sini nih. Jadi bola masuk ke gawang walaupun Gonzalo Garcia sebenarnya duel sama Lacroix kalau nggak salah ya. Tapi Lacroix gagal duel, skor 3-2. Nah, di situ kata gue, wah, ini kalau ini belakangnya jelek banget ya. Pada akhirnya Alonso mulai melakukan perubahan tuh. Masukin Enzo, gantiin Lavia ya. Masukin juga Pep Chavarria, gantiin Hato. Gitu. Lavia gue bilang berusaha banget untuk ngegantiin peran Caicedo, tapi juga itu sangat sulit ya. Neto masuk gantiin Gusto. Neto by the way cukup oke kemarin ya, jadi cameo di beberapa menit. Dan Koenda bareng Estevao ini gantiin Palmer dan Rodgers ya. Jadi kayak gini. Nah, Estevao gue bilang sangat tidak kelihatan ya karena menitnya juga sedikit ya. Koenda yang lumayan gue bilang karena dia mau turun bantu pertahanan ya untuk bisa nge-pressing lawan juga. Nah, yang tidak terlihat sepanjang match adalah peran Enzo ya. Ketika dia masuk beberapa kali dia kasih bola-bola yang hanya satu sentuhan. Kemarin ada satu yang posisinya adalah dia hanya satu kali umpan passing tas, tahu-tahu Aceh Ampong di sini kosong. Ya. Terus ada lagi momen ke Neto pun sama, tiba-tiba Netonya kosong. Ya. Bahkan ada satu crossing dari Enzo di sini yang coba ke Joe Pedro di sini, cuman sayang bolanya nggak dapet, Joe Pedro nggak kena. Chelsea sampai cetak gol keempat ya, tapi sayangnya si Koenda kemarin sedikit offside, jadi duel di sini Koenda udah ada di sini nih.
ya. Di shooting sama dia, bola rebound, Joao Pedro shooting tapi sayangnya offside gitu ya. Jadi hasilnya 3-2 kemarin. Ya gue bilang masih banyak PR-nya untuk Alonso ya. Tinggal ya minusnya sih lagi-lagi di gelandang ya. Kita tahu Enzo makin digencarin untuk cabut, walaupun Alonso sebetulnya udah berkali-kali dia ditanya soal Enzo Fernandez, dia selalu bilang ya dia pengen Enzo bertahan gitu. Tapi berita terakhir bilang City akan kasih formal bid, tapi Chelsea juga sekarang akan lihat harga dan apakah Chelsea memungkinkan untuk mencari pengganti dia itu, untuk mengimprove squad pengganti Enzo gitu. Kalau itu tidak ketemu, gua rasa City pun akan kesulitan. Tapi katanya Enzo said yes to Manchester City. Kalau ini kejadian ya apa mau dikata ya, gue sih selalu ngedefend Enzo, dia akan stay. Cuman dengan dinamika yang berjalan ya dan cara City ngejualin semua gelandang untuk all in ke Enzo tuh menurut gue itu crazy juga sih ya. Bahkan banyak fans City yang di sosmed rada misu-misu sebenarnya ya sama City dan Maresca yang terlalu meromantisasi masa lalu segitunya sampai ngejualin semua gelandang lu, winger 2 dibuang juga gitu. Cuman ya kita fokus ke Chelsea aja ya. Kalau Enzo memang pada akhirnya harus pergi ya mau gimana lagi ya. Tinggal Chelsea masih ada waktu nggak untuk cari pengganti yang sepadan gitu ya. Jadi itu pertandingan pertama yang lagi-lagi kalau gue bilang cukup menyenangkan untuk ditonton, apalagi kalau lu penonton netral ya. Tapi balik lagi PR-nya sangat banyak terutama di lini belakang, entah dari kiper, entah dari center back pun gue bilang ya. Orang banyak yang memuji Lacroix apa segala macam. Oke, lu bisa puji Lacroix dengan dia solid, defensive contribution banyak, 1 assist, tapi kalau lu kejebolan 2 gol for what gitu ya. Karena namanya defender, lu kalau mau bagus ya paling bagus adalah hasil dengan clean sheet, bukan dengan statistik banyak. Kalau lu ingat pernah ada quotes dari Maldini yang bilang kenapa statistik tackle gue sedikit ya, karena kalau lu sampai harus bikin tackle sliding ke lawan berarti lu tuh udah gampang kelewatin sama lawan, udah jelek lah intinya gitu. Defense yang bagus adalah dengan stay strong gitu. Kalau lu sampai sliding apa berarti kan lu udah dilewatin lawan gitu. Nah ini juga berlaku untuk Chelsea lah. Gue nggak bilang Lacroix main jelek ya, tetap dia juga one of the best di belakang lah. Mungkin yang paling bagus Achampong harus gue bilang, baru Lacroix ya. Orang bilang Lacroix bagus karena ya dia ngasih assist juga dan lain-lain ya. Tapi Achampong gue masih lebih impress sama dia gitu. Cuman lini belakang tetap jadi PR buat Alonso. Ini adalah 3 back yang mungkin tidak akan banyak berubah, paling Fofana sama ya udah kan tinggal itu aja kan stok back Chelsea sekarang gitu. Tinggal next match lawan Luton, saatnya untuk rotasi ya, kasih pemain lapis kedua kesempatan karena jaraknya juga terlalu dekat ke match berikutnya lawan Brighton. Gua berharap lawan Brighton kalau Enzo masih ada di Chelsea ya, gua harap yang main adalah Enzo Caicedo. Kita akan lihat nih permainannya Chelsea yang bener tuh harusnya kayak gimana gitu ya. Jadi itu untuk video hari ini ya, cukup panjang. Gue rasa kalau di YouTube gue akan sering bikin video yang cukup panjang gini ya dengan analisa gitu. Jadi thank you yang sudah nonton ya. Jangan lupa support channel ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.